الحمد لله رب العالمين حمدا يوافي نعمه ويكافئ مزيده. يا ربنا لك الحمد كما ينبغي لجلال وجهك وعظيم سلطانك. سبحانك لا نحصي ثناء عليك كما أثنيت على نفسك. فلك الحمد حتى ترضى، ولك الحمد إذا رضيت، ولك الحمد بعد الرضا. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له شهادة يعرب بها اللسان عما تضمنه الجنان من التصديق بها والإذعان. وأشهد أن سيدنا محمدا العبد الصادق في قوله وفعله المبلغ عن الله ما أمره بتبليغه من فرضه ونفله، عبد أرسله الله للعالمين بشيرا ونذيرا. اللهم فصل وسلم على سيدنا محمد طيب القلوب ودوائها وعافية الأجسام وشفائها ونور الأبصار وضيائها وقوت الأرواح وغذائها وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد فيا أيها الناس اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. وقال الله سبحانه وتعالى فإذا فرغت فانصب وإلى ربك فارغب. Hadirin sidang Jumat yang mendapat kemuliaan dari Allah, yang pada hari ini kita masih berada di dalam 10 hari yang mulia, yang Allah Subhanahu wa taala berfirman wal fajri wa layalin ashar, demi waktu fajar. Maka di antara ulama menafsirkan yang dimaksud daripada demi waktu fajar adalah fajar hari raya Idul Adha. Dan di antara mereka mengatakan seluruh waktu fajar, dan juga ada di antara mereka yang menafsirkan demi waktu fajar yang berada pada 10 pertama bulan Dzulhijjah, yang sekarang 10 pertama yang akhirnya, besok sudah masuk ke 11. Artinya di sini ada satu fadilah, ada satu keistimewaan. Mereka para jamaah haji, kita doakan mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala memaafkan dosa mereka dan dosa kita dan dosa orang-orang yang beristighfar untuk para jamaah haji. Namun kita yang belum diberi kesempatan oleh Allah tahun ini, ada jalan untuk kita bisa mencari keridhaan Allah. Banyak jalan untuk bisa dekat kepada Allah. Di antaranya adalah ada satu pekerjaan yang Allah Subhanahu wa taala cinta pada hari ini, yang Allah senang, Allah gembira, Allah cinta pada hari ini apabila seorang hamba melakukannya. Dalam hadis Rasul sallallahu alaihi wasallam, ma amila ibnu adam yauman nahri amalan ahabu ilallahi min iraqatid dam. Tidak ada satu amalan yang paling dicinta, yang disenang, disuka oleh Allah Subhanahu wa taala pada hari raya selain daripada menyembelih hewan kurban. Ada fadilahnya, ada istimewanya. Maka dari itu, bagi mereka yang ingin dalam hatinya mencari kecintaan dari Allah, ada satu panggilan, ada satu ajakan, ada satu jalan untuk bisa menyampaikan kita ke dalam kecintaan Allah. Allah yang cinta kepada kita. Allah yang cinta terhadap amal ini. Apabila kita lakukan, maka Allah akan mencintai kita. Maka bagi mereka yang mampu, jangan menyia-nyiakan. Dan jangan diwaswaskan dan diragukan oleh syaitan yang membisikkan ya'idumkumul faqr, membisikkan tentang kemiskinan.
Bahkan Sayyidina Ja'far Shadiq radhiyallahu an, beliau mengatakan, apabila aku dalam keadaan merosot, dalam keadaan paceklik, maka aku berdagangnya kepada Allah dengan apa? Dengan bersedekah. Maka bagi mereka yang mampu, Rasul sallallahu alaihi wasallam memberikan peringatan. Man kana lahu sa'atun wa lam yudhi fala yaqrabanna musallana. Siapa orang yang dia punya keluasan rizki, tapi dia tidak melakukan penyembelihan hewan kurban, entah karena memang lupa atau maksudnya entah itu karena memang menyepelekan sehingga terlupakan, atau was-was yang mendatangi dirinya, maka Rasul sallallahu alaihi wasallam mengingatkan, siapa orang yang punya kelebihan rizki kemudian dia tidak melakukan penyembelihan hewan kurban, maka orang yang seperti ini jangan dekat-dekat kepada tempat sholat kami. Gak pantas buat umat Islam bakhil, pelit. Gak pantas buat umat Islam takut dengan kemiskinan. Gak pantas buat umatnya Rasul sallallahu alaihi wasallam tidak peduli kepada sesama. Karena ini Islam mengajarkan kita untuk peduli sama. Yang kita cari adalah kedekatan kepada Allah Subhanahu wa taala, dan kedekatan kepada Allah Subhanahu wa taala disabdakan oleh Rasul sallallahu alaihi wasallam, khairukum anfa'ukum linnas. Sebaik-baik kalian di hadapan Allah adalah orang yang paling banyak memberikan manfaat kepada orang lain. Maka ambil kesempatan ini sebelum entah kita tidak tahu tahun depan apa kita masih hidup. Karena hakikat yang kita keluarkan bukan kita keluarkan, kita cuma nabung. Tidak akan hilang itu semua apabila disertai dengan keikhlasan. Indahnya agama, pertama kita diajarkan untuk berani melakukan kebaikan dengan keyakinan tentunya. Jangan dengan keraguan. Apabila dengan keraguan maka akan merugi. Maka latih dan lawan keraguan itu dengan keyakinan kepada Allah. Karena segala-galanya Allah yang memberi. Tidak ada peraturan yang dibikin oleh manusia kalau Allah sudah akan memberinya. Kemudian setelah mengeluarkan hewan kurban, bagus, baik, alhamdulillah. Ingat, la yanalallaha luhumuha wala dima'uha. Allah tidak mendapatkan daging dan juga darahnya daripada hewan penyembelihan. Tidak sampai itu kepada Allah. Walaki yanalu taqwa minkum. Akan tetapi yang sampai kepada Allah adalah apa yang dalam hati kalian di dalam niat. Apa yang kalian niatkan dalam hati di dalam penyembelihan, yaitu untuk taqarrub ilallah, untuk mencari kedekatan kepada Allah, untuk mendapatkan keridhaan Allah. Bukan untuk pujian, bukan untuk keren-kerenan, tapi kita semua berjalan bersama, sama-sama untuk mencari keridhaan Allah. Maka ini yang diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka itu hadirin rahimakumullah, masih ada kesempatan buat kita. Sekarang hari raya, ada pintu yang Allah buka buat kita. Maka bagi mereka yang mampu silakan lakukan. Jangan takut, jangan ragu, yakin kepada Allah. Karena Islam ini mengajarkan kita keyakinan, dan di dalam keyakinan ada satu power yang istimewa yang bisa mendobrak segala sesuatu yang tidak masuk dalam pemikiran kita. Namun bagi mereka yang tidak mampu, memang tidak punya, tidak ada, maka kesempatan itu masih dibuka oleh Allah. Kalau ada hewan korban, maka ikut serta kita di dalam panitia, ikut serta di dalam tolong menolongnya. Tapi ingat, bukan cari daging. Panitia minta jatah yang lebih, panitia, tapi untuk mendapatkan sesuatu di dalam dirinya sudah kita tidak bisa berkorban, tapi kita tidak berbuat baik. Ambil kesempatan untuk dekat kepada Allah
dengan menjadikan panitia berkhidmah. Kalau saya tidak bisa menyembelih, maka saya menolong. Kalaupun tidak punya, tidak ada waktu, ada duit sedikit, beli kantong plastik buat bagi-bagikan daging tersebut, atau beli tambangnya buat ngiket. Niat itu semua lillahi ta'ala. Allah lebih mengetahui apa yang ada dalam hati kita. Maka mudah-mudahan senantiasa Allah subhanahu wa ta'ala membukakan dan tidak pernah memberikan kesempitan buat kita. Allah buka haji bagi yang mampu. Kalau tidak mampu, silakan ikut kurban. Allah bukakan kurban bagi mereka yang juga punya kesempatan dan keluasan rezeki. Kalau tidak pun bisa dengan membelikan tambang, membelikan plastik dan lain-lainnya untuk panitia, atau terpal untuk panitia, tanpa mengotori tempat yang ada. Kalaupun tidak, dengan tenaga, dengan menjadi panitia, dengan menyiapkan makan, kopi, dan lain-lain buat panitia misalnya. Begitu juga dengan membersihkan tempatnya. Ini adalah pembukaan yang Allah buka buat kita di dalam kebaikan untuk mendapat dan menuju keridhaan Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala bukakan hati. Allah Subhanahu wa taala bukakan apa yang ada dalam jiwa kita untuk bersambung dengan apa yang Allah Subhanahu wa taala perintahkan. Hati kita senantiasa mencari keridhaan Allah, mencari kedekatan kepada Allah Subhanahu wa taala, dan Allah maafkan dosa kita, dan Allah jadikan kita semuanya daripada minal aidin wal faizin wal maqbulin bi ridha rabbil alamin. Dan tentu sedikit hadirin rahimakumullah, Jumat dalam madhab Syafi'i apabila jatuh hari raya pada hari Jumat, maka Jumat tetap wajib buat kita. Ada hadis yang meriwayatkan Rasul sallallahu alaihi wasallam mengizinkan seorang badui masa itu untuk tidak sholat Jumat, karena mereka dahulu sholat Jumat di satu tempat, kemudian mereka Jumat itu datang dari pagi, kemudian setelah itu mereka balik. Maka hal ini diperbolehkan apabila dia mengerjakan sholat id, kemudian balik lagi ke kampungnya, kemudian balik lagi untuk melakukan Jumat, waktunya habis di jalan. Untuk orang-orang yang seperti itu jauh jaraknya seperti di perkampungan, maka itu diperbolehkan. Tapi di perkotaan maka tidak pantas. Kita meninggalkan sesuatu yang diwajibkan oleh Allah Subhanahu wa taala, yaitu salat Jumat, dan ini madhab Syafi'i. Mudah-mudahan Allah maafkan dosa kita. Ibadallah, wallahu subhanahu wa ta'ala yaqul biqauli hadal muhtadin. Bismillahirrahmanirrahim. Inna a'tainakal kautsar fasholli li rabbika wanhar. Inna syani'aka huwal abtar. Barakallahu li wa lakum bil Qur'anil azim wa nafa'ani wa iyyakum minal ayati wa dzikril hakim wa taqabbala minna tilawata innahu wasmi'ul alim fastaghfiru innahu huwal ghafurur rahim. Alhamdulillahi rabbil alamin wal 'aqibatu lil muttaqin wala 'udwana illa 'alal zalimin wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna sayyidana Muhammadan 'abduhu wa rasuluh arsalahu bil huda wa dinil haqq liyudhhirahu 'ala dini kulli walau karihal kafirun. Allahumma shalli wa sallim 'ala sayyidina Muhammadin salatan taghfiru biha dhunub wa tuslihu biha al-qulub wa tantaliqu biha al-usub wa taninu biha as-su'ub wa ala alihi wa sahbihi wa man ilayhi mansub. Amma ba'du, fa ya ayuhan nas ittaqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Wa 'alamu anna Allah subhanahu wa ta'ala amarakum bi amrin bada fi bi nafsi wa thanna bi malaikatil musabbihati bi qudsi. Faqala ta'ala wa lam yazal qailan 'alima inna Allaha wa malaikatahu yusalluna 'alan nabi ya ayyuhalladzina amanu sallu 'alaihi wa sallimu taslima.
اللهم صل وسلم على سيدنا محمد وعلى سيدنا محمد كما صليت على سيدنا إبراهيم وعلى سيدنا إبراهيم وبارك على سيدنا محمد وعلى سيدنا محمد كما باركت على سيدنا إبراهيم وعلى سيدنا إبراهيم في العالمين إنك حميد مجيد. وارض اللهم عن أصحاب رسول الله خصوصا الخلفاء الراشدين سيدنا أبو بكر وعمر وعثمان وعلي وستة الباقين ورضي الله عنهم أجمعين. اللهم اغفر للمسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات الأحياء منهم والأموات يا قاضي الحاجات ويا كافي المهمات يا رب العالمين. اللهم عافنا احفظنا انصرنا فرج عنا والمسلمين. اللهم أسلنا وأسلم من في صلاحه صلاح الإسلام والمسلمين ولا تهلكنا وأهلك من في هلاكه صلاح الإسلام والمسلمين. اللهم ادفع وارفع عنا وعن المسلمين الأذى والبلاء والغلاء والزنا والزلازل والفتن والمحن ما ظهر منها ما بطن برحمتك يا أرحم الراحمين يا أرحم الراحمين يا أرحم الراحمين. عباد الله إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون فاذكروا الله العظيم يذكركم واشكروه على نعمه يزدكم ولذكر الله أكبر.